Berdoa selepas salat fardu menyalahi cara atau tempat di mana kita dianjurkan untuk berdoa padanya ketika salat. Tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah solat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan solat 5 waktu. Dan berzikirlah, maksudnya berdoa di situ. Silahkan kamu berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta. Dapati bahawa berdoa selepas salat fardu menyalahi cara atau tempat di mana kita dianjurkan untuk berdoa padanya ketika salat. Banyak kita mendapati bahawa riwayat-riwayat yang suruh kita baca doa kesemuanya tertuju kepada ketika dalam salat. Itu yang kita kata, kerana waktu itu adalah kita online, kita sedang ada hubungan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang sangat wajar, memang sangat tepat untuk diletakkan doa kita itu ketika salat. Maknanya sebelum salat. Ya. Seperti mana doa dalam hadis yang kita dah baca tadi. Sehampir seorang kamu ialah sehampir seorang kamu dengan Allah ketika dia sujud. Ya. Ataupun kita mendapati bahawa antara doa yang Nabi ajar untuk dibaca ternyata bahawa dalam salat, bila selepas tahiyat, sebelum salam, di mana kita dianjurkan untuk meminta perlindungan daripada 4 perkara. Apa 4 perkara tu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. 4 perkara. Bila masa dibaca doa ni? Selepas tahiyat, sebelum salam. Ya. Maka ada pun perbuatan kita menjadikan selepas salam sebagai tempat untuk berdoa, itu jelas ya menyalahi apa yang disunnahkan. Ya. Bahkan kalau dilakukan dengan cara yang tertentu, dengan cara berjemaah, dengan bacaan-bacaan yang tertentu, dengan gaya-gaya yang tertentu, dengan diangkat tangan beramai-ramai, ya, maka ini cuma jelas di situ ya menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau selepas salam kita mendapati bahawa setiap tempat tu ada ibadah yang telah ditetapkan. Kita dah kata, kalau nak doa masa solat, sama ada ketika rukuk, atau lebih afdal ketika sujud, atau masa tambahan, masa terakhir, peluang terakhir selepas tahiyat, sebelum salam. Itu nak bagi last chance lah. Nampak bagaimana syarak membahagi-bahagikan ibadah. Yang penting sebelum salam. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah solat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah solat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan solat 5 waktu. Beda kalau solat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis solat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Apakah boleh pasca sholat kita berdoa? Kalau boleh, apa dalilnya? Kalau kemudian kita berdoa pasca sholat itu, maka doa apa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian selanjutnya, apa makna dari doa Nabi itu? Dan yang terakhir pembahasan yang terkait dengannya, apakah doa itu dibacakan dengan keras ataukah silent? Dibacakan dengan berjamaah ataukah sendirian? Itu yang coba kita uraikan. Baik. Yuk kita mulai.
Kita ambil kemudian dalam dalil Al-Qur'annya, Quran surah ke-7 ayat 205. Di ayat ini doa disebut dengan zikir. Ingat, karena amalan pasca salat amalannya apa? Zikir. Di antara makna zikir doa. Dari mana diketahui di antara makna zikir itu doa? Buka Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah, maksudnya berdoa di situ. Silahkan kamu berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta. Jelas ya? Nah, sekarang hadisnya, ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah kita sudah cek. Nomor hadis 925. Amalan pasca salat, setelah Anda ucapkan astagfirullah, 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 dan Allahumma antas salam, la ilaha illallah dahu la syarikalah, kemudian turun ke bawah bacaan ayat-ayat Quran, sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anda bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan yang sangat luas. Silakan. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Dan kalimatnya, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Allahumma, saya tulis dulu, saya pakai bentuk jamak ya. Inna, kami, nas'aluka, nanti saya bacakan. Satu, ilman nafi'ah. Dua, rizqan tayyibah. Tiga, amalan mutaqabbalah. Ini singkat tapi padat sekali isinya. Mutaqabbalah. Ya, tiga hal ini terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Nah, perhatikan baik-baik ibu dan bapak cara memahami ya, cara memahami dari satu nas baik Al-Qur'an atau hadis yang kemudian nampak kepada kita. Dalam kaidah usul fikih nanti yang disusun oleh para ulama, usul fikih itu dasar-dasar menyimpulkan hukum. Kalau Al-Quran dan hadis disebut dalil hukum. Cara memahami hukum nanti ada kaidah hukum. Kaidah hukum disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang namanya al-am wal khas, umum dan khusus. Jadi kalau ada satu dalil disebutkan, apakah dalil ini petunjuknya khusus atau sifatnya umum? Jadi kalau dalam bab doa, misalnya cara memahaminya seperti ini. Apakah kalau Nabi berdoa seperti ini pasca sholat, apakah doa ini saja yang khusus dibaca pasca sholat, yang lainnya tidak boleh? Ataukah ini cuma petunjuk saja? Berdoa, boleh berdoa pasca sholat. Kalau kalian kebingungan ingin berdoa apa, inilah di antara doa yang bisa dibacakan. Di ini dalam kaidah fikih disebut dengan, awas, tariqatu istinbatil ahkam, cara menyimpulkan hukum dari dalil yang ditampilkan kemudian dari nas-nas syariat. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ini? Karena sementara orang seringkali ada yang keliru memahami. Pokoknya kalau kata Nabi ini aja, yang lainnya salah. Kalau kata Nabi doa yang ini yang dibaca, yang lain tidak tepat. Tidak begitu, Ferguson. Ya. Cara menyimpulkannya tidak begitu. Kenapa? Ya kalau Ferguson yang tanya, kan kita jawab. Satu, lihat sini. Jika itu tidak dikhususkan kemudian diikat oleh qarinah-qarinah, keadaan-keadaan lain yang menunjukkan makna khusus, maka sifatnya itu adalah umum
Awas, umum dengan pemaknaan yang dimaksudkan bukan kalimatnya tapi unsur doanya. Doa. Tuh. Contoh doanya ini kalau mau dibacakan. Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam sholat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati, dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca sholat boleh dilafadzkan. Karena dalam sholat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya, kita nggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa, kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, sedang Anda alami, sedang akan anak ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta, sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silahkan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas? Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi SAW. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya, ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca sholat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas? Nanti kalau setelah itu, Ustadz, kalau Anda bertanya, ada nggak doa dari Nabi yang bisa saya bacakan pasca sholat? Ada, contohnya ini. Jelas ya? Jadi jangan disimpulkan bahwa pasca sholat itu yang dibaca cuma yang ini saja, yang lain tidak boleh. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Paham? Nah, saudara-saudara seiman semua, pernyataan bahwa tidak ada dalil berdoa setelah sholat adalah keliru dan menyesatkan umat. Ustadz Adi Hidayat dengan tegas membantah anggapan tersebut dengan landasan Al-Quran dan hadits yang kuat. Beliau menjelaskan bahwa berdoa setelah sholat adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah tidak hanya berzikir setelah sholat, tapi juga sering berdoa, baik doa-doa pendek maupun panjang, sesuai keperluan. Zikir dan doa setelah sholat adalah bagian dari warisan Nabi yang penuh hikmah. Ustadz Adi Hidayat menyebutkan secara urut. Setelah salam, Rasulullah biasa membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ayat kursi, surat-surat pendek, lalu berdoa kepada Allah, baik secara diam-diam maupun kadang terdengar oleh para sahabat. Dalilnya jelas, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa berzikir dan berdoa setelah sholat adalah perintah langsung dari Allah, bukan kebiasaan budaya atau tambahan buatan manusia. Jika ada yang melarang doa setelah sholat, maka justru merekalah yang tidak memahami dalil secara utuh. Ustadz Adi Hidayat benar dan tepat dalam penjelasannya. Beliau menjelaskan secara ilmiah dan bersumber kuat dari Al-Quran dan hadits-hadits syahih. Jangan hanya karena tidak terbiasa, lalu menyalahkan amalan yang jelas-jelas dicontohkan Nabi. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.